Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandra Febrianti, saya mahasiswi akuntansi tahun 2018. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu kepada Bapak Dr. Andes Rinaldi Munaf, AKMM CPA, CA, ASEAN CPA, yang telah membimbing saya dalam penelitian ini, serta dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran dan kritikan terhadap penelitian saya. Baiklah, masuk kepada topik pembahasan, yaitu bab pertama itu berisikan pendahuluan, bab kedua itu ada tinjauan referensi, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang bab kelima itu penutup. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Alasan saya tertarik pada penelitian ini yaitu pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Nah, di Indonesia, pajak termasuk sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pendapatannya yang masih tergolong rendah, dan upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, menurut data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia itu menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang berkembang dari tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah sekitar lebih dari 65.467 unit, dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan maraknya keinginan masyarakat Indonesia dalam berwirausaha. Nah, dengan adanya UMKM ini dapat menjadikan pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar, menyadari bahwa sektor usaha kecil dan menengah ini sebagai penunjang ekonomi Indonesia, namun umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Maka pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi para UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, kebijakan ini mengatur wajib pajak dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari peredaran bruto atau omset dan bersifat final. Semakin meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia itu menjadikan alasan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi dari 4,8 miliar, yang mulainya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM lalu diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM. Nah, melihat dari gejala permasalahan tersebut, maka saya sebagai peneliti, saya melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat saya tarik dari penelitian saya ini, yang pertama, apa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apa pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang keempat, apa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan yang kelima, apa pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak pada UMKM di Kota Padang? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang dapat disimpulkan, maka ada beberapa fokus tujuan penelitian yang dapat saya tarik pada penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang kelima, untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak pada UMKM di Kota Padang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat pada penelitian saya ini, yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Nah, secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan, khususnya dalam pemahaman tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
Yang kedua, manfaatnya itu yaitu manfaat praktis. Nah, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Diharapkan, informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Terdapatnya gambaran pembahasan dari skripsi saya ini yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya itu ada bab 2, itu ada tinjauan referensi atau tinjauan pustaka. Itu berisikan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian. Selanjutnya yang bab ketiga yaitu metode penelitian, di mana bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan. Selanjutnya bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana bab ini akan berisikan tentang deskripsi dari objek yang akan diteliti, analisis dari data, dan uji hipotesis dan pembahasan penelitian. Selanjutnya bab kelima yaitu ada penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk peneliti berikutnya, dan juga keterbatasan dalam penelitian. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu tinjauan referensi. Adapun landasan teori yang saya gunakan pada penelitian skripsi saya ini, yang pertama yaitu teori kepatuhan. Nah, teori kepatuhan atau compliance theory itu merupakan teori yang menjelaskan kondisi di mana seseorang taat akan suatu perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Nah, di mana perspektif instrumental itu berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dihubungkan dengan perilaku. Yang kedua yaitu ada perspektif normatif, itu dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum itu dianggap sesuai dan konsisten dengan normal-normal internal yang sudah diterapkan. Selanjutnya landasan teori yang kedua yaitu Theory of Planned Behavior atau yang disebut dengan TPB. Itu teori yang dikembangkan oleh Azjan dan Fishbein pada tahun 1985. TPB atau Theory of Planned Behavior ini merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Nah, berdasarkan Theory of Planned Behavior atau TPB ini, pelaku usaha yang kena pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang ada. Selanjutnya landasan teori yang ketiga yaitu pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pasal 23A menjelaskan tentang dasar hukum penerapan pajak di Indonesia yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya landasan teori yang keempat yaitu pengertian pajak. Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya landasan teori yang kelima yaitu fungsi pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2018, itu pajak memiliki fungsi dalam pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada fungsi budgetary atau penerimaan, yaitu adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang kedua yaitu ada fungsi reguler atau mengatur, itu pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya landasan teori yang keenam yaitu ada syarat pemungutan pajak. Nah, menurut Mardiasmo tahun 2018, agar pemungutan pajak itu tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak itu harus memenuhi syarat. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis di Indonesia.
Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak itu harus efisien atau syarat finansial harus sesuai dengan fungsi budgeter. Dan yang kelima, itu sistem pemungutan pajak itu harus sederhana. Selanjutnya, landasan teori yang ketujuh, yaitu hak wajib pajak. Nah, hak wajib pajak ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu yang pertama, mengajukan surat keberatan dan atau banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan atau SPT. Yang ketiga, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi terhadap pembetulan surat ketetapan yang salah. Dan yang kelima, itu memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya landasan teori yang ke-8, yaitu kewajiban wajib pajak. Nah, kewajiban wajib pajak ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 itu menyatakan bahwa yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang ketiga, mengambil sendiri surat pemberitahuan atau SPT, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu menyerahkan pembukuan atau pencatatan. Dan yang kelima, itu jika diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terhutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya landasan teori yang ke-9, yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Itu menurut Ilham Syah tahun 2016. Nah, menurut Listiwati tahun 2020, kepatuhan wajib pajak itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, yaitu ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, ketepatan dan jujur dalam penyampaian SPT perpajakan. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Yang keempat, tidak memiliki tunggakan. Dan yang kelima, bersedia menerima sanksi bila terjadi kesalahan. Selanjutnya landasan teori yang ke-10, yaitu kesadaran wajib pajak. Nah, kesadaran wajib pajak ini merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak itu mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Nah, indikator kesadaran wajib pajak menurut Sirait tahun 2021 itu menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak. Nah, diantaranya itu yang pertama, kesadaran itu yang berasal dari dorongan diri sendiri. Yang kedua, sadar akan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, itu sadar akan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori yang ke-11, pengetahuan perpajakan. Nah, menurut Ilham Syah tahun 2016, pengetahuan perpajakan itu adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak, perpajakan tarif pajak, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, bagaimana membayar dan melaporkan pajak. Nah, itu menurut Ilham Syah. Nah, sedangkan itu menurut Wijayanti tahun 2015, itu pengetahuan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan menerapannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Apabila wajib pajak itu sadar dan mengetahui bagaimana arti penting dari manfaat dan tujuan pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Selanjutnya landasan teori yang ke-12, yaitu tingkat pendidikan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan saat ini sudah menjadi suatu kewajiban dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia. Nah, pendidikan itu merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Nah, menurut Rahman tahun 2018 itu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Nah, berdasarkan penelitian Widiawati tahun 2019, indikator tingkat pendidikan itu yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengisi SPT atau surat pemberitahuan. Yang kedua, pendidikan formal yang cukup. Yang ketiga, yaitu memiliki pengetahuan yang luas mengenai sistem pajak dan pengelolaannya. Selanjutnya landasan teori yang ke-13 yaitu sanksi perpajakan. Nah, sanksi perpajakan ini merupakan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak ini terdiri dari sanksi berupa uang, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda, dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan ini terjadi karena terdapatnya pelanggaran, maka wajib pajak ini dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Itu menurut resmi tahun 2018. Nah, untuk indikator sanksi pajak dalam penelitian Inayati tahun 2019 itu adalah yang pertama, yaitu sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kedua, sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Nah, sanksi pajak ini diberikan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Itu menurut Septit Mori tahun 2015. Nah, semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Lalu, untuk landasan teori yang ke-14 yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya landasan teori yang ke-14 yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, salah satu wajib pajak yang harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, wajib pajak UMKM adalah yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur pada undang-undang. Yang kedua, usaha kecil. Nah, usaha kecil ini usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur undang-undang. Selanjutnya yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang. Nah, untuk kriteria UMKM itu sendiri yaitu yang pertama usaha mikro. Nah, untuk usaha mikro itu asetnya maksimal 50 juta, lalu omsetnya itu maksimal 300 juta. Nah, untuk usaha kecil itu asetnya lebih besarnya 50 juta sampai 500 juta. Nah, untuk omsetnya itu sendiri 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan untuk usaha menengah, asetnya dari 500 juta sampai 10 miliar. Dan untuk omset itu dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, UMKM ini mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di samping itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun ekonomi dan mengurangi pengangguran. UMKM ini yang memiliki potensi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki berbagai keterbatasan yang belum dapat diatasi dengan optimal sampai saat ini. Nah, dalam perspektif perkembangannya, UMKM ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, livelihood activities atau merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja mencari nafkah yang dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua, itu ada micro enterprise, itu merupakan usaha UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga itu ada small dynamic enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Nah, yang keempat itu ada fast moving
enterprise merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya masuk pada penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu pada skripsi saya ini, yang pertama yaitu ada dari Yulia dan Adawi pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Nah, variabel penelitiannya ini untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Untuk variabel independennya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan. Nah, untuk hasil penelitiannya itu pengetahuan perpajakannya tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kesadaran wajib pajaknya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, tingkat pendidikannya tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang keempat, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk penelitian terdahulu yang kedua yaitu ada dari Pratama dan Mulyadi pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Nah, variabel penelitiannya yaitu untuk variabel independennya kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependennya itu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Nah, hasil dari penelitian ini, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, yang kedua, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang ketiga, biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya penelitian terdahulu yang ketiga itu ada dari Sari dan Saryadi pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening studi kasus pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Nah, untuk variabel penelitiannya ini variabel independennya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Nah, untuk variabel dependennya itu kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk hasil dari penelitiannya itu, sosialisasi perpajakan itu berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Yang kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dan yang ketiga, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu yang keempat yaitu ada dari Rahman pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, untuk dari variabel penelitian itu variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, dan yang kedua itu ada variabel independen kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan. Nah, untuk dari hasil penelitiannya ini kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bukit Tinggi. Dan yang ketiga itu pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Sari pada tahun 2016. Nah, yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah atau UKM. Nah, untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah. Dan untuk variabel independennya kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak. Nah, untuk dari hasil penelitian itu sendiri, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang keempat, sanksi pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya masuk kepada kerangka penelitian, di mana variabel independennya yaitu kesadaran membayar pajak itu X1, lalu pengetahuan perpajakan X2, tingkat pendidikan X3, sanksi perpajakan X4, dan kepatuhan wajib pajak Y.
Selanjutnya masuk kepada pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, definisi kesadaran pajak menurut Nurlis pada tahun 2015 adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak itu menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Nah, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saryadi pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020. Itu menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemaparan tersebut diperkirakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pengembangan hipotesis yang kedua yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020 itu menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Saryadi pada tahun 2019, Sari pada tahun 2019, Daryadita pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya mengambil hipotesis yaitu H2, ya, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pengembangan hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan di Indonesia ini saat ini sudah menjadi sebuah kewajiban dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020 itu menyatakan bahwa pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2018 bahwa pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka saya merumuskan hipotesis H3, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis yang keempat, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, di Indonesia, perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang memiliki dasar hukum yang kuat bagi melanggar kegiatan perpajakan tersebut. Di dalam Undang-Undang Perpajakan yang dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi akan diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi bunga, sanksi berupa kenaikan, dan sanksi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana itu berupa kurungan dan hukum penjara. Nah, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka saya merumuskan hipotesis H4, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya masuk kepada bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Nah, di mana penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguji secara empiris pengaruh variabel bebas yang terdiri atas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dan penelitian ini pun dilakukan di Kota Padang. Nah, analisis data ini diolah dengan metode statistik dan dibantu dengan SPSS versi 25. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Nah, menurut Pak Sugiono pada tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Padang sejumlah 93.648. Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik simple random sampling. Nah, menurut Sugiono tahun 2017, teknik sampel random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Nah, sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Nah, selanjutnya data dan metode pengumpulan data, di mana data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Dengan menggunakan data primer, data informasi yang berasal dari informal yang diperoleh melalui objeknya langsung itu disebut dengan responden, yaitu meliputi orang-orang yang akan diteliti dan akan dimintai keterangan dan informasinya melalui interview atau penyebaran angket kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan cara survei kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan dan dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban kepada responden. Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel, di mana variabel dependen dan variabel independennya, yaitu untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang, dan untuk variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak. Selanjutnya yaitu operasional variabel, di mana untuk variabel yang pertama itu kesadaran wajib pajak. Saya mengambil sumber dari Sirait tahun 2021. Untuk indikatornya itu kesadaran yang berasal dari dorongan diri sendiri, yang kedua sadar akan kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga sadar akan hak dan kewajiban. Dan yang kedua itu pengetahuan perpajakan. Saya mengambil sumber dari Widiawati dan Yuniarta pada tahun 2019 dengan indikator itu pengetahuan mengenai fungsi pajak, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai prosedur dan tata cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, dan pengetahuan mengenai tarif pajak. Selanjutnya, variabel yang ketiga, saya mengambil sumber dari Widiawati dan Yuniarta pada tahun 2019 dengan indikator yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan mengisi SPT, yang kedua pendidikan formal yang cukup, yang ketiga memiliki pengetahuan yang luas mengenai sistem pajak dan pengelolaannya. Selanjutnya variabel yang keempat yaitu sanksi pajak. Nah, di mana saya mengambil sumber dari Inayati pada tahun 2019 dengan indikator yang pertama, sanksi pajak itu diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kedua, sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Yang ketiga, sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Selanjutnya variabel yang kelima yaitu kepatuhan wajib pajak. Saya mengambil sumber dari Dewi dan Diatmika pada tahun 2020 dengan indikator yang pertama memenuhi kewajiban mewajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. Yang ketiga, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya. Yang keempat, membayar pajaknya tepat pada waktunya. Yang kelima, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Dan yang keenam, tidak pernah melanggar ketentuan peraturan. Nah, setelah kuesioner pertanyaan yang telah diajukan kepada responden itu, maka kemudian responden itu akan diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Maka dalam mengukur pendapat responden tersebut yang saya gunakan adalah skala Likert. 5 angka yang dimulai dari 5 untuk pendapat sangat setuju, yang untuk skor 4 itu setuju, skor 3 itu netral, skor 2 itu tidak setuju, dan untuk skor 1 itu sangat tidak setuju. Selanjutnya, metode analisis data yang akan saya gunakan pada penelitian skripsi saya ini, yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, dan yang keempat itu ada uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya masuk pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada gambaran umum objek penelitian. Kota Padang itu merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Secara geografisnya, Kota Padang itu memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solo, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia.
Selanjutnya gambaran umum responden. Nah, peneliti melakukan penyebaran kuesioner itu secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Kota Padang dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner sesuai dengan perhitungan rumus Lovin. Nah, kuesioner ini disebar pada setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Untuk jumlah responden yang ada pada setiap kecamatan itu, yang pertama ada di Padang Barat dengan jumlah responden 12, Padang Timur 9, Padang Selatan 5, Padang Utara 8, Nanggalo 7, Kuranji 14, Pauh 6, Kota Tengah 17, Lubuk Begalung 12, Lubuk Kilangannya 5, dan untuk Bungus Teluk Kabung 5. Jadi total untuk dari hasil kuesioner pada Kota Padang itu 100 kuesioner saya mengambil sampel. Nah, berdasarkan hasil dari 100 kuesioner yang sudah saya sebar, itu tidak terdapat kuesioner yang tidak kembali maupun kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat diolah itu 100% berdasarkan pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, terdapat pada tabel tersebut 100 responden yang digolongkan berdasarkan jenis kelamin. Terdapat responden berjenis kelamin perempuan yang paling banyak berjumlah 61 orang dengan persentase 61% dan responden laki-laki berjumlah 39 orang dengan persentase 39%. Selanjutnya gambaran umum responden berdasarkan usia. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa dari 100 responden yang digolongkan berdasarkan usia, tidak terdapat responden berusia kecil dari 20 tahun. Nah, untuk responden berusia kecil dari 30 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 17%, dan responden berusia 31-40 tahun itu sebanyak 27 orang dengan persentase 27%, dan responden berusia kecil dari 50 itu sebanyak 36 orang dengan persentase 36%, dan responden berusia besar dari 50 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang berusia dari kecil 50 tahun, dan responden yang paling sedikit adalah responden kecil dari 20 tahun. Selanjutnya gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut dari 100 responden yang digolongkan berdasarkan pendidikan terakhir, terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD itu sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 18 orang dengan persentase 18%, pendidikan terakhir SMA, MA atau SMK itu sebanyak 48 orang dengan persentase 48%, dan untuk diploma itu sebanyak 3 orang dengan persentase 3%. Untuk sarjana atau S1 sebanyak 21 orang dengan persentase 21%, dan untuk magister atau S2 sebanyak 2 orang persentasenya 2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang digolongkan berdasarkan pendidikan terakhir itu paling banyak menempuh pendidikan terakhir SMA, MA atau SMK sebanyak 48 orang, dan yang paling sedikit menempuh pendidikan terakhirnya itu S2 dengan jumlah 2 orang. Selanjutnya gambaran umum responden berdasarkan jenis usaha. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut, dari 100 responden yang digolongkan berdasarkan jenis usaha, terdapat responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang retail sebanyak 48 UMKM dengan persentase 48%. Nah, untuk responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner kemasan itu sebanyak 7 UMKM dengan persentase 7%. Nah, untuk responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner saji sebanyak 14 UMKM dengan persentase 14%. Dan responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa itu sebanyak 13 UMKM dengan persentase 13%. Nah, untuk responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri pengelolaan air itu sebanyak 5 UMKM dengan persentase 5%. Nah, responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan sebanyak 11 UMKM dengan persentase 11%. Dan responden pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan sebanyak 2 UMKM dengan persentase 2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 100 UMKM yang digolongkan berdasarkan jenis usaha, para pelaku UMKM yang paling banyak yaitu pelaku UMKM yang bergerak di bidang retail, dan responden pelaku UMKM yang paling sedikit yaitu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan. Baiklah, selanjutnya masuk kepada hasil penelitian skripsi saya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, untuk analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi dari variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini digunakan 5 variabel. Yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai terendah sebesar 12 dan nilai tertingginya sebesar 22 dengan nilai rata-rata sebesar 17,17 dan standar deviasi sebesar 2,425. Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 27 dengan nilai rata-rata sebesar 19,04 dan standar deviasi sebesar 2,991. Nah, untuk variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai terendah sebesar 9 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 14,62 dan standar deviasi sebesar 2,432. Nah, untuk variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai terendah sebesar 8 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 14,66 dan standar deviasi sebesar 2,786. Nah, untuk variabel kepatuhan wajib pajak itu mempunyai nilai terendah 10 dan untuk nilai tertingginya sebesar 40 dan nilai rata-ratanya sebesar 29,49 dan untuk standar deviasinya sebesar 5,977. Nah, dari hasil kuesioner yang didapatkan untuk sanksi perpajakan ini memiliki skor paling terendah sebesar 8. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang tidak menyetujui adanya sanksi dalam perpajakan. Banyak faktor tentunya yang dapat membuat seseorang tidak menyetujui adanya sanksi perpajakan tersebut. Salah satunya dengan adanya responden kuesioner dari berbeda latar belakang perekonomian dan berbeda latar belakang pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa di lapangan memang ditemukan bahwa adanya sanksi perpajakan secara umum tidak disetujui oleh seluruh masyarakat, terutama pada penggerak UMKM di Kota Padang. Selanjutnya masuk kepada uji validitas. Nah, untuk uji validitas pada hasil penelitian saya ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya korelasi masing-masing dari skor pada kuesioner. Suatu kuesioner ini dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang akan digunakan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh adalah dengan menggunakan uji validitas Pearson correlation dengan aplikasi SPSS versi 25. Nah, untuk data itu dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Sebaliknya, jika nilai R hitungnya kecil dari nilai R tabel, maka tidak bisa dikatakan tidak valid. Dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan jumlah responden sebanyak 100%. Dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka akan diperoleh nilai R tabel sebesar 0,195. Maka apabila R hitung besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Nah, dari hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat semuanya valid. Nah, selanjutnya hasil penelitian uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini adalah alat untuk mengukur dan mengetahui konsistensi suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat untuk hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya itu setiap variabelnya lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pernyataan yang diperoleh untuk masing-masing variabel yang dapat dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual itu memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik itu adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas itu dapat dilihat pada gambar yang tertera itu melalui grafik sebaran p-plot. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal itu, maka regresi pada penelitian ini dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, berdasarkan hasil yang dapat dilihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik menyebar itu di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya itu hasil penelitian uji asumsi klasik uji multikolinearitas,
di mana itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai collinearity statistiknya dari variance inflation factor atau FIF-nya untuk kesadaran wajib pajak X1-nya 1,651, pengetahuan perpajakan atau X2-nya itu 2,037, tingkat pendidikan atau X3-nya 1,758, dan sanksi perpajakan atau X4-nya 1,742. Jadi kesimpulannya pada setiap masing-masing variabel independen memiliki FIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransinya kecil dari 0,1, maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda itu terbebas dari asumsi multikoliniaritas. Selanjutnya, hasil penelitian uji asumsi klasik pada uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah ada pada model regresi yang terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari untuk pengamatan ke pengamatan lain. Nah, teknik yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas ini pada penelitian ini adalah dengan menguji uji Gleiser yang dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Nah, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada kesadaran wajib pajak atau X1-nya adalah 0,635, pengetahuan perpajakan atau X2-nya 0,574, tingkat pendidikan atau X3-nya 0,133, dan sanksi perpajakan atau X4-nya adalah 0,803, maka hasil tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada dalam penelitian ini tidak mengalami atau tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu hasil penelitian uji asumsi klasik dari uji koefisien regresi secara simultan atau uji F. Nah, untuk koefisien regresi secara simultan atau uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai F dihitung lebih besar daripada F tabel atau nilai signifikannya, maka model regresi linear berganda dapat dilanjutkan atau diterima. Nah, untuk perhitungan nilai F tabel itu dapat dilakukan dengan rumus itu saya menghasilkan 2,31. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai F hitung pada tabel hasil uji F itu memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai F tabel yang telah dihitung. Nah, dengan nilai F hitungnya 7,2225, sehingga sedangkan nilai F tabelnya yang diperoleh adalah 2,31. Nah, selain itu, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000, yang menunjukkan nilai itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak atau dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Selanjutnya yaitu hasil penelitian uji asumsi klasik pada uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Nah, untuk koefisien regresi secara parsial atau uji T ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independennya secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen. Nah, dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak itu sebesar 0,037, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T sebesar 2,114. Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,198, lebih besar dari 0,05, dan nilai T sebesar 1,298. Ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, yang ketiga itu nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,213, yaitu lebih besar dari 0,05, dan nilai T sebesar 1,255. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan secara parsial itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dan yang keempat yaitu nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan itu sebesar 0,757, lebih besar dari 0,05, dan nilai T sebesar 0,310. Ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, berdasarkan hasil uji statistik T dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak itu 0,037. Nah, lebih kecil dari 0,05 dan nilai T sebesar 2,114. Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan memiliki arah hubungan yang positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, dan pada penelitian ini H1 diterima. Nah, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020 dan Miranto pada tahun 2017 bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pembahasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, hipotesis yang kedua pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, berdasarkan hasil uji statistik T dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,198, lebih besar dari 0,05, dan nilai T sebesar 1,298. Ini menunjukkan bahwa ukuran pengetahuan perpajakan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki setiap pelaku UMKM yang ada di Kota Padang agar kepatuhan wajib pajak dapat terrealisasikan, dan penelitian ini H2 ditolak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020, Riyadita pada tahun 2019, Sari pada tahun 2019, dan Zaryadi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis yang ketiga pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, berdasarkan hasil uji statistik T itu dapat kita lihat bahwa nilai signifikan variabel tingkat pendidikannya yaitu 0,13 lebih dari 0,05. Dan nilai T sebesar 1,255. Nah, ini menunjukkan bahwa ukuran tingkat pendidikan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan UMKM di Kota Padang ini masih rendah, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM di Kota Padang belum maksimal dalam pembayaran pajaknya, dan pada penelitian ini H3 ditolak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Yulia pada tahun 2020 dan Rahman pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, hipotesis yang keempat yaitu pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, berdasarkan hasil uji statistik T dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan itu adalah sebesar 0,757, lebih besar dari 0,05, dan nilai T sebesar 0,310. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pada penelitian ini H4 ditolak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Miranto pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 5 yaitu penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS versi 25, yaitu yang pertama, kesadaran wajib pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, dan kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Padang dalam membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.
Yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, walaupun pengetahuan perpajakan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM di Kota Padang, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai arti penting pajak dan diimplikasikannya dengan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, walaupun secara parsial tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pendidikan seseorang, maka akan menambah wawasan seseorang dalam mengetahui perpajakan dan diimplikasikannya dengan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya yang terakhir yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang, walaupun secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai perpajakan, sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari pengisian kuesioner, sehingga kesimpulan dalam penelitian ini hanya berdasarkan data yang terkumpul melalui kuesioner yang dibagikan. Yang kedua yaitu penelitian ini hanya difokuskan terhadap wajib pajak UMKM di Kota Padang. Nah, yang ketiga yaitu ada saran. Nah, saran saya untuk peneliti selanjutnya yaitu yang pertama, peneliti dapat memperluas sampel yang akan digunakan untuk penelitian. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama untuk seluruh UMKM yang ada di Kota Padang agar diperoleh sampel yang lebih besar, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden. Yang kedua yaitu penelitian ini hanya difokuskan terhadap wajib pajak UMKM di Kota Padang. Nah, yang ketiga yaitu ada saran. Nah, saran saya untuk peneliti selanjutnya yaitu yang pertama, peneliti dapat memperluas sampel yang akan digunakan untuk penelitian. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama untuk seluruh UMKM yang ada di Kota Padang agar diperoleh sampel yang lebih besar, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden. Baiklah, sekian dari presentasi hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.